Ya, jadi gini, dari hasil kemarin, hasil rapat yang kesimpulan rapat di Komisi 3 DPR RI yang kita dapatkan memang DPR memerintahkan untuk menarik kasus ini di Polda NTB ya, agar kasus ini lebih transparan lagi. Karena kami menganggap jika kasus ini masih berada di posisi penanganan Lombok Tengah, tentunya kami khawatir akan terjadi lagi kelambatan atau hal-hal yang tidak kami inginkan. Oleh karenanya, memang salah satunya adalah keinginan kami agar ini bisa dibuka lagi lebih luas siapa-siapa yang terlibat di dalam kasus ini hingga kasus ini tidak bisa dilanjutkan dari awal sampai kemarin kasus ini mencuat hingga viral, barulah pihak dari Polres Lombok Tengah melakukan penyelidikan begitu. Lalu kan ada disinggung juga dari anggota DPR bahwa kritikan ya terhadap kepolisian di Polres Lombok Tengah yang melakukan kesimpulan terhadap kasus tersebut terlalu prematur. Mungkin itu Ya, tanggapannya seperti apa, Kak? kami rasa kalau ada tanggapan seperti itu terlalu prematur, itu hak dari pihak sebelah ya, pihak lawan ya, kuasa hukumnya ya, untuk menanggapi. Tapi kami yakin apapun yang sudah harusnya ditetapkan atau dilakukan oleh penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tentunya sudah ada dasar ya. Itu karena ada beberapa poin penting di dalam proses ini mengapa sampai kasus ini tidak berjalan sejak awal, kemudian terkesan lambat dan terkesan banyak hal-hal yang harus ditutup-tutupi untuk menutupi nama baik ponpes itu sendiri. Nah, itu juga kami dapatkan atas dasar keterangan dari pihak keluarga korban, dari pihak pesantren yang tidak menginginkan kasus ini untuk dilanjutkan. Oleh karenanya pihak Ponpes memberikan janji-janji pada pihak korban untuk memberikan biaya pengobatan, namun tidak terrealisasi sampai akhirnya berita ini viral gitu. Lalu kan pihak korban kan sempat disodorkan dari pihak pelaku untuk perdamaian ya. Itu mungkin gimana Kak? Apakah perjanjian itu masih berlaku atau seperti apa Kak? Ya, kalau soal perdamaian memang diajukan setelah anak korban atas nama Saril Sobirin ini meninggal dunia. Jadi 40 hari dari almarhum meninggal itu pihak pesantren mengajukan surat permohonan perdamaian. Namun tidak ditandatangani oleh pihak keluarga begitu. Jadi kalau dikatakan berlaku atau tidak, ya tentunya tidak karena pihak korban tidak menandatangani begitu. Komentarnya Kak mungkin terhadap kepolisian juga yang menyediakan jalannya perdamaian itu Kak, mendukung perdamaian itu mungkin tanggapannya seperti apa sih Kak terhadap kinerja kepolisian tersebut Kak? Gimana? Bisa diulangi? Iya dalam Halo? dalam dia memberikan perdamaian gitu, mengajukan perdamaian gitu kan, itu kan didukung, sempat didukung juga kan, Oh, diakomodir oleh kepolisian. Mungkin ya, tanggapannya seperti apa Kak? Itu kinerja yang bagus atau seperti apa dari ya. Tentunya begini, Mas. Dari dalam kasus adanya terjadi kebakaran, apalagi itu di wilayah lingkungan pendidikan, yang mana ada korban jiwa, tentunya pihak kepolisian tidak boleh serta-merta mengajukan atau memberikan saran positif seperti perdamaian terlebih dahulu. Karena apa? Tentunya kita juga tidak mau berasumsi buruk seperti yang terjadi saat ini. Seharusnya pihak kepolisian melakukan terlebih dahulu investigasi agar mengetahui sekali penyebabnya apa. Nah, ketika memang sudah dilakukan investigasi, memanggil para pihak-pihak, baik itu pihak pesantren, pihak korban, dan pihak pelaku, tentunya di situ akan mendapatkan kesimpulan apakah kasus ini akan dilanjutkan ataukah ada ranah perdamaiannya. Harusnya langkah seperti itu yang harus dilakukan oleh kepolisian, tidak serta-merta menyarankan bahwa untuk melakukan perdamaian secara sepihak tanpa adanya proses penyelidikan terlebih dahulu gitu. akibatnya kan dari kesimpulan DPR kemarin itu meminta Wasidik dan BIT
Propam Polda NTB untuk mengevaluasi kinerja Satreskrim Polres Lombok Tengah. Mungkin tanggapannya seperti apa, Kak? Ya, tentunya memang itu harus dilakukan karena kita kan tidak pernah tahu ya ada oknum-oknum yang bermain di situ dan kami juga tidak mau banyak menduga-duga apakah memang ada yang bermain atau tidak. Tapi yang kami lihat sampai hari ini kemarin dengan beberapa peristiwa yang kita lihat juga yang sudah tersebar di media sosial ya tentunya. Dan saya sendiri mengalaminya juga ketika kami ingin membesuk korban aja sangat susah sekali gitu. Jadi kami merasakan ada sesuatu yang memang mencoba untuk ditutup-tutupi atau memang mencoba untuk kasus ini dibuat lambat. Kita kan tidak pernah tahu. Oleh karenanya memang penyidik dari Ditpropam ya, Ditpropam Polda NTB dan Wasidik juga tentunya harus segera melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap oknum-oknum tersebut, termasuk Kapolres, Kapolsek, kemudian Kasat Reskrim, karena banyak sekali pengaduan masyarakat ya selain kasus ini yang masuk kepada kami tentang ketidakprofesionalan dari pihak kepolisian begitu. Dan bahkan hal tersebut itu sempat disinggung anggota DPR pada saat rapat RDP kemarin, Kak. Ya, ya, seperti mungkin kemarin ada beberapa pendapat dari anggota DPR ya. Kami juga tentunya membuat laporan ini ke Komisi 3 DPR RI kan bukan tidak ada dasar ya, tapi karena memang banyak masyarakat yang melapor kepada tim Hotman 911 terutama ke Pak Hotman Paris untuk mengawal kasus ini gitu. Jadi pendapat dari anggota DPR kemarin tentunya mendukung sekali dan kami berterima kasih atas saran dan masukan dari Bapak-bapak di Komisi 3 agar proses ini bisa dilakukan dengan secara teliti, diperdalam lagi agar pihak keluarga korban juga benar-benar mendapatkan keadilan gitu. Apalagi dua korban juga mendapatkan cacat yang permanen ya. Untuk anak satu itu yang atas nama D itu harus dioperasi 3 sampai 4 kali lagi operasi plastik pemulihan tangannya begitu dan keloid-keloidnya ya. Lalu terkait untuk pengobatan dan segala macam itu masih ditanggung BPJS atau seperti apa? Untuk saat ini kemarin kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Gubernur melalui perwakilan DPR RI, Ibu Rina, kalau tidak salah kemarin kita juga mampir ke ruangan, dari Pak Gubernur sudah menjanjikan mengcover semua biaya pengobatan dari kedua korban. Kemudian kalau perihal BPJS memang tidak di-cover lagi, namun kemarin saya mendapat informasi juga dari rekan-rekan LPA bahwa pengobatan ini ketika mereka melakukan check up atau pengobatan lanjutan memang diminta untuk tidak meminta bayaran kepada pihak korban begitu. Jadi singkatnya adalah pengobatan adik-adik ini operasinya, kemudian penyembuhan lukanya, kemudian psikologisnya sudah di backup oleh LPSK, kemudian ada dari Bapak Gubernur yang akan membantu biaya juga dan saya dengar kemarin kan diawali ada Bapak Kapolda yang katanya ingin membantu juga. Ya, tentunya kita berharap banyak ya supaya kalaupun tidak bisa menggunakan BPJS karena ditemukan bukan tindak pidana, maksudnya bukan terjadi karena kesengajaan atau musibah, tapi ini memang ada perbuatan orang lain yang mengakibatkan adanya korban jiwa begitu. Tapi mungkin kalau untuk finansial juga selain dari perlindungan anak dan LPSK, apakah dari tim Hotman akan juga memberikan finansial kah untuk Ya, insya Allah kami mencoba membantu tetap dari pihak-pihak. Tentu kan kalau kami dari tim 911 tidak berbicara kepada Komisi 3 DPR RI kan tentunya adik-adik ini juga masih dalam tahapan yang kita tidak tahu apakah akan bisa mendapatkan bantuan. Nah, kalau kami pasti akan melakukan advice, kemudian memberikan bantuan dana, mungkin dari Pak Hotman Paris nanti yang langsung akan meminta kepada klien-klien beliau untuk bisa membantu memberikan bantuannya untuk adik-adik tersebut begitu.
Oke Kak, terakhir mungkin ke depannya gimana, bagaimana tim Hotman menjamin pendampingan dan terus mengawal kasus ini? Ke depannya itu seperti apakah akan bagaimana untuk pengawalan ke depannya? Ya, tentunya kami kan sudah berkomitmen bahwa apapun bila kami pun tidak diberikan kuasa dari dua keluarga korban yang masih ada, kami tetap akan berkomitmen mengawal kasus ini sampai tuntas karena kami masih memegang kuasa dari pihak keluarga yang meninggal dunia. Jadi tentunya kami akan tetap mengawal kasus ini sampai tuntas, sampai benar-benar keluarga korban mendapatkan keadilan dan hukuman yang setimpal bagi pimpinan Ponpes yang kami rasa memiliki kelalaian yang kami duga melakukan kelalaian dan pembungkaman dan juga menutup-nutupi kasus ini yang mana sehingga anak-anak ini ada yang tidak terselamatkan gitu. Ini kan menghilangkan korban menghilangkan korban jiwa ya. Walaupun korban dari anak atas nama Syahrul Sabirin itu sudah 2 bulan dirawat dulu baru meninggal dunia. Berarti kan ada jeda yang memang sudah diupayakan oleh pihak keluarga, baik untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya, sampai menjual hewannya dan lain sebagainya. Nah, tentunya disinilah yang kami akan memperjuangkan dengan sungguh-sungguh keadilan bagi almarhum Syahrul Sabirin dan keluarganya dan juga untuk adik-adik yang mendapatkan cacat permanen. Begitu, Mas. Oke, siap tambahan Kak untuk dalam proses pengawalan ini setelah apalagi setelah RDP masih ada kendala gak Kak dalam pengawalan? Kalau kalau kemarin kan sempat ada hambatan-hambatan gitu ya. Kalau sekarang Ya, masih ada hambatan gak Kak? uh, mudah-mudahan tidak ya, karena memang kami masih ada di Jakarta, belum pulang ke Lombok. Mungkin kami besok akan kembali ke Lombok dan Kamisnya kami akan melakukan akan berkoordinasi dengan tim Dir PPA Polda NTB untuk menanyakan posisi kasus terhadap anak Syahrul Sabirin ini apakah akan ditempatkan di satu lembaran laporan atau memang kita harus membuat laporan baru begitu. Oh gitu ya. Berarti belum tahu ya maksudnya untuk P21 itu kapan atau Oh masih belum. statusnya penyidikan atau apa? Oh, kalau statusnya kan yang kita tahu atas laporan anak Devin itu sudah ditetapkan 2 tersangka. Satu tersangka atas nama R, anak R, kemudian yang satu lagi atas nama pimpinan Ponpes. Namun kan sampai hari ini belum dilakukan penahanan terhadap kedua-duanya karena yang pertama anak itu masih usianya di bawah umur namun bisa dititipkan seharusnya sesuai Undang-Undang Pelindungan Anak itu ada bapas, dia bisa dititipkan dulu di rumah di apa namanya penitipan ya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian untuk yang tersangka dewasa yang kepala ponpes tentunya kami ingin pihak kepolisian uh, melakukan penahanan terlebih dahulu agar kalaupun memang kepala ponpes ini sakit, tentunya dia harus diperiksa dulu oleh dokter dari kepolisian yang memang bisa menyatakan beliau ini sakit, kemudian kan bisa dibantarkan. Nanti dibantarkan itu kan ada waktu, apakah 7 hari, 14 hari, atau berapa hari lah gitu, sesuai dengan hasil dari pihak kepolisian yang melakukan cek kesehatan terhadap tersangka, begitu. Oke, siap. Kak, sorry terakhir. Mungkin Hmm. harapan keluarga yang kakak dampingi, klien kakak gitu, yang kakak dampingi, itu apa sih kak? Kan masih ada yang belum tahan karena umurnya masih di bawah ya. Itu Ya, keluarga mengharapkan ditahan atau seperti apa kak? Dan harapan ya, secara general. tentunya gini Mas, uh, kalau kita melihat si anak ini masih di bawah umur dan rentan ya, apalagi usianya di bawah umur tapi perilakunya lebih melebihi pemikiran orang dewasa. Tentunya anak ini harus diberikan pendampingan juga terlepas perbuatan yang sudah dia lakukan karena kan kita tidak pernah tahu konteks apa yang terjadi di dalam diri si anak ini sehingga dia memiliki fantasi sampai merusak ya fantasinya itu maksudnya gini angan-angan ya angan-angan menganiaya, membuli, bahkan sampai mencoba untuk melakukan pembunuhan yang kami anggap ini. Dibilang pembunuhan berencana juga coba nanti akan kami perdalam lagi, tapi dugaannya ada mengarah ke situ karena
ada bentuk ancaman yang dilakukan oleh anak R ini kepada almarhum Sobirin 3 hari sebelum kejadian. Gitu. Jadi kita lihat dulu kalau memang bisa dilakukan penahanan atau penitipan ya, bukan penahanan. Si anak ini dititipkan di rumah yang memang sudah ditentukan oleh pihak Bapas untuk dibina, untuk diberikan uh, pembelajaran yang lebih baik. Tetapi kan proses hukumnya juga tidak bisa dihentikan begitu saja karena usianya sudah lebih dari 12 tahun. Jadi ada rentan antara anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun itu memang harus dilakukan apa namanya perdamaian lah ya, tidak bisa dipidana lah yang saya lupa itu. Tapi untuk anak-anak yang kategorinya 12 tahun ke atas itu sudah bisa dilakukan proses pidana sesuai dengan hukuman orang dewasa, begitu. Oke, siap. Kak, ini kan ada harapan nggak sih Kak untuk dari keluarga untuk Ponpes ini ditutup karena kan kabarnya masa izinnya itu udah habis ya 2021 berakhir. Ya, tentunya itu kan menjadi ranah pihak Kemenak ya, karena kan Ponpes itu di bawah asuhan Kemenak. Ya tentunya harus dilakukan pencabutan izin ya, walaupun izinnya sudah mati, tetapi kan dia bisa perpanjang lagi. Kenapa? Ini dari 2021 berarti Ponpes ini melakukan operasional saat 5 tahun yang lalu, sekarang ini tahun 2026, sementara izinnya sudah mati dari 2021. Berarti ada sanksi tegas yang harus dilakukan oleh pihak Kemenak dan juga ada sanksi tegas dari pusat untuk mensanksi pihak Kemenak yang tidak secara rutin melakukan pengecekan terhadap izin-izin pesantren yang ada di NTB. Mungkin juga di seluruh Indonesia begitu. Karena ini merupakan satu kelalaian. Bagaimana bisa pesantren itu masih beroperasional dengan seperti biasanya tetapi tidak memiliki izin. Berarti kan ini pesantren ilegal, gitu kan Mas? Tentunya ya kita ingin agar pesantren itu ditutup saja kalau memang tidak bisa membentuk karakter anak yang baik gitu kan, tidak bisa melahirkan santri-santri yang baik gitu kan untuk mencerdaskan anak bangsa ya untuk apa gitu. Kalau pihak Ponpesnya pun tidak ada bentuk perhatian dan bisa menjaga anak-anak ini begitu ya untuk apa gitu. Itu masih banyak pesantren-pesantren lain yang lebih baik gitu Mas.